Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siska Rahab. Oke, ini channel hanya untuk pelajaran ya, pelajaran dari tugas-tugas kuliah saya. Oke, kali ini kita membahas tentang materi sistem operasi. Langsung saja ke pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen. Komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan. Sistem operasi komputer juga sering disebut dengan perangkat lunak, sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Selanjutnya, komponen manajemen utama pada sistem operasi. Oke, komponen manajemen utama pada sistem operasi ada 8. Yang pertama yaitu manajemen proses. Manajemen proses merupakan proses yang dilakukan atau sedang berjalan, misalnya membuka aplikasi Microsoft Word, Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manajemen memori utama. Manajemen memori utama maksudnya adalah tempat sementara data atau informasi, kemudian diteruskan ke prosesor supaya tidak terjadi tabrakan data. Dan yang ketiga, manajemen file. File merupakan berkas, bisa berupa data, misalnya file video, musik, dan gambar. Adapun aktivitas yang perlu diatur oleh sistem operasi yaitu pembuatan dan penghapusan file, directory, manipulasi file, pemetaan, dan backup file, kemudian penyimpanan. Dan yang selanjutnya manajemen input-output. Input merupakan proses masukan, sedangkan output merupakan apa yang dikeluarkan atau dihasilkan dari data yang kita muat. Dan yang kelima yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Berfungsi pada saat data yang tersimpan hanya memori utama akan hilang ketika sistem mati, maka di sini penyimpanan sekunder berperan untuk membackup memori utama. Dan yang keenam, sistem proteksi berfungsi mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor ke dalam sistem sumber daya. Dan yang selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan atau sering disebut distribusi yaitu kumpulan beberapa prosesor yang tidak dapat membagi clock atau waktu. Artinya distribusi hanya menyediakan user atau penggunanya untuk akses dalam sumber daya sistem. Dan yang ke-8, sistem command interpreter. Sistem command interpreter yaitu sistem program yang hanya membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol yang sering dilakukan pada Windows dan Unix. Selanjutnya perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi pada generasi awal yaitu di tahun 1945 sampai 1955, di mana perkembangan awal ini merupakan komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ditemukan sistem operasi. Dan generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan Bash Processing System. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operating system. Dan generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980, di mana di generasi ketiga ini operasi sistem dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Dan generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai 2000. Pada generasi ini, operating system telah menggunakan Graphical User Interface atau yang disingkat dengan GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Dan generasi selanjutnya yaitu sampai sekarang, pada generasi ini diperkenalkan operating sistem yang berada dalam sebuah operating system dan operating system bergerak atau mobile seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Selanjutnya pelayanan sistem operasi, yaitu pelayanan sistem operasi mencakup diantaranya komunikasi. Komunikasi yang dimaksud dengan di sini adalah pertukaran data atau informasi di antara dua ataupun lebih. Dan yang kedua, deteksi kesalahan.
Mendeteksi kesalahan bisa menjaga kestabilan sistem dengan cara mendeteksi error ataupun operasi. Dan yang ketiga, mampu memanipulasi data. Maksudnya adalah mampu membuat, menulis, menghapus, dan membaca data. Dan yang keempat yaitu eksekusi program adalah sebuah kemampuan dari sistem untuk membuat program kepada memori dan juga menjalankan program tersebut. Dan yang kelima, operasi input output. Operasi input output adalah input dan juga output yang dimana pengguna tidak bisa melakukan secara langsung untuk mengakses dan sumber daya dari hardware, maka sistem operasi menyediakan sebuah mekanisme untuk melakukan operasi input output atas nama pengguna itu sendiri. Selanjutnya, hubungan komputer user. Hubungan komputer user atau sering disebut juga interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Kita hanya membahas judul-judulnya saja. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Dan yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi macOS. Dan yang terakhir, sistem operasi Unix. Selanjutnya, lapisan sistem operasi. Oke. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan memberi layanan untuk lapisan NTL. Contoh sistem berlapis adalah D, Venus, dan Multics. Kelebihan sistem berlapis adalah memiliki ruang moduler yang sistem dibagi menjadi beberapa modul. Tiap modul dirancang spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Amin, amin, amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.